Oke, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu biar diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar. Berdoa dimulai, doa selesai. Nah, sebelum ke materi, ya untuk penyemangat kalian belajar, kita yel-yel SMK. Tentunya yel-yel SMK sudah pada hafal, sudah pada pinter. Ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Oke ya, TBSM paling bisa, TBSM paling hebat. Nah, oke. Yo mulai Dende, yel-yel. Yo. SMK Bisa. Bisa. SMK Hebat. Hebat. Bisa hebat. bisa hebat. Ya, tentunya Pak Sari berharap kalian itu tetap konsisten dalam belajar ya, harus tetap masuk terus. Ya, ini terutama yang belum pada Oke, ini kepala silinder. Ya, kepala silinder. Ya. Kegiatan pembelajaran ini ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Terus kemudian titik 4.11 memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Terus indikator pencapaian kompetensinya 3.11.1 memperkirakan gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Terus kemudian menentukan penyebab gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Terus kemudian melakukan pembongkaran dan pemeriksaan kepala silinder dan kelengkapannya sesuai SOP. Melakukan perbaikan gangguan kepala silinder dan kelengkapannya sesuai SOP. Tujuan pembelajarannya diharapkan ketika kalian sudah mempelajari kepala silinder dapat mengetahui fungsi kepala silinder. Terus kemudian dapat mengetahui komponen-komponen pada kepala silinder ya. Terus dapat melakukan bongkar pasang kepala silinder. Terus kemudian dapat melakukan perbaikan pada kepala silinder. Ada yang tahu fungsi kepala silinder? Yo, yang tahu fungsi kepala silinder? Irham. Sebagai tempat dudukan mekanisator. Oke. Terus Sebagai tempat dudukan saluran masuk. Sebagai ruang bakar. Sebagai tempat. Itu ya fungsi dari kepala silinder. Nah, ini ada konstruksi kepala silinder ya atau bagian-bagian kepala silinder. Ada yang tahu ya bagian-bagian kepala silinder dan fungsinya? Yo silakan. Pegas. Yo, terus Tanah. Noken as. yo, terus Platok. oke, terus Tanah. Kayak apa ya? Katup. oke, terus Coba. oke ya. Di sini ada bagian-bagian dari kepala silinder, ada pegas katup, ya ada bos katup, ada rocker arm, ada camshaft, ada katup, ya terus kemudian ada busi, ada gigi sentrik atau apa sih jenengnya tutup gigi sentrik ya. Nah itu komponen-komponen dari kepala silinder lah. Sekarang ya, cara membongkar komponen kepala silinder ya. Pertama melepas tutup roda gigi seproket. Nah, ini tutupnya.
Ya, ini yang ada di nomor 3 ya. Terus kemudian melepas tutup inspeksi valve timing. Lah ini tutupnya Mas. Nomor 1 ya ini ya. Nah, nomor 1. Dan tutup kumparan pembangkit. Nah ini nomor 2, tutup kumparan pembangkit. Kemudian membongkar komponen kepala silinder, memposisikan piston pada posisi top kompresi. Nah ini yang perlu kalian perhatikan ya. Harus pada posisi top kompresi. Nah, diputar searah jarum jam. Kemudian tepatkan posisi top kompresi. Nah, ini ada tulisan huruf T. Ini harus lurus. Ya, ini ada garis harus lurus soakan. Nah, ini. Terus tanda top kompresi pada saat sprocket. Lah, ini kan ada lingkaran kecil ya, Mas. Nah, ini lingkaran kecil. Ini harus lurus dengan soakan. Ini ada soakan harus diluruskan. Seperti itu. Terus kemudian melepas tensioner. Nah, ini tensionernya. Pas. Mikrofon tolong dimatikan, yang mikrofon dimatikan. Oke, terima kasih. Terus kemudian melepas baut pengikat kepala silinder. Nah, ini ada baut pengikat kepala silinder ya. Nih, nomor 1 dan nomor 2. Ini depan ada 4, samping ada 2. Terus kemudian melepas tutup penyetel katup. Nih, ya tutup penyetel katup juga harus dilepas. 1, 2 ya ini ya, samping kanan kiri atau in dan X. Terus melepas poros rocker arm. Nah, ini poros rocker armnya juga harus dilepas, cabut. Ya. Melepas ring dan rocker arm. Nah, ini juga harus dilepas rocker armnya. Ya. Melepas poros knock. Nah, ini poros knocknya atau knock on asnya ya tinggal ditarik aja. Ya. Melepas katup. Nah, ketika melepas katup, ini harus menggunakan alat yang standar. Ya, ini alatnya namanya valve spring kompresor. Alatnya namanya valve spring kompresor. Terus kemudian melepas pengarah katup. Nah, melepas pengarah katup. Terus lepas. Pemeriksaan poros rocker arm. Terus pemeriksaan rocker arm. Ini rocker arm juga harus diperiksa. Ya. Pemeriksaan kerataan permukaan kepala silinder. Nah, ini kerataannya itu harus diukur. Nah, kerataannya. Pemeriksaan ketebalan kepala katup. Ini kepala katup, ya, ketebalannya diukur. Pemeriksaan kebengkokan batang katup. Bengkokan batang katup. Pemeriksaan diameter batang katup. Lah ini diameternya diperiksa ya, ukurannya berapa. Pemeriksaan pegas katup. Nah, ini pegas katupnya ya diukur berapa. Pemeriksaan biring poros knock. Nah, ini ada biringnya atau kelarnya. Ini knock on asnya. Ya, diukur. Pemeriksaan roda gigi poros knock. Nah, ini ada apa roda gigi poros knocknya ya harus diukur. Pemeriksaan kemsen tensioner. Nah, kita nanti Pak Sarip mutarin video ya, video bongkar pasang mesin atau pasang kepala silinder, bongkar pasang kepala silinder. Sudah kelihatan di layar ya.
Nah, kita nanti lihat video tayangan ini ya, MotoGP. Nih, silakan kalian. Yo, kira-kira itu penyebabnya motor itu ngebul itu apa, Mas? Kira-kira yo. Nomor 46 itu kan motornya itu berasap ya, Mas, berasap putih ya knalpotnya. Nah, itu menandakan itu ada kebocoran di komponen kepala silinder. Ya. Itu jadi penyebab oli bocor itu, penyebabnya itu di dalam kepala silinder ada mungkin ringnya patah, mungkin aus, ya mungkin hose clamp-nya itu bermasalah. Jadi oli di dalam mesin, di dalam bak mesin itu kan naik kepala silinder karena ada kebocoran di dalam komponen kepala silinder, akhirnya ikut terbakar olinya. Nah, kalau dibiarin seperti itu, otomatis berbahaya bagi pengendara. Ya, bisa nyeket, pengendara bisa jatuh. Nah, itu. Nah, sekarang nanti kalian kerjakan ya, ini LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik, tulis nama, ya, juga, terus nanti sebutkan alat dan bahan. Nah, jelaskan keselamatan kerjanya, lakukan pembongkaran, ya, dan langkah-langkahnya. Nah, ini komponennya juga harus dijelaskan dan sebutkan fungsi. Ya. Ini harus diukur kepala silinder, ini rocker asnya, ya, ini rocker asnya, ini bekasnya, ini bekasnya. Ya. Nah, terus kemudian ya nanti kamu per kelompok itu jumlahnya 5, per kelompok jumlahnya 5. Kalian isi terus didiskusikan antar teman, antar didiskusikan di belakang layar. Nah, jadi habis ini jangan bubar, diisi per kelompok. Nah, ya kemudian nanti hasilnya tinggal di-upload. Ada kayak kue Ya, seperti itu ya, paham ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum webinar ditutup. Ya, itu saja yang perlu Pak Sep sampaikan. Ya, Pak Sep akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti didiskusikan.